upaya hukum. Dua hal yang berbeda memang yang hari ini kita dengarkan dari vonis Majelis Hakim, bahwa Majelis Hakim memvonis Ahok dengan pasal 156A yakni penodaan agama dengan hukuman vonis 2 tahun penjara. Sementara ini berbeda dengan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yakni pasal 156 yakni diduga Ahok melakukan pelanggaran terhadap hal itu dan melakukan penghinaan terhadap golongan-golongan tertentu, dalam hal ini adalah agama, dengan berbicara kemudian juga mengangkat isu soal surat Al-Maidah ayat 51. Kami langsung ajak Anda untuk bergabung kembali melihat situasi terkini di gedung Kementerian Pertanian, masih dari titik yang sama yakni di salah satu pintu keluar gedung Kementerian Pertanian. Kami terus menunggu pernyataan dari tim pengacara Basuki Cahayapurnama atau terdakwa yakni Basuki Cahayapurnama soal apa yang dihadapi oleh mereka yakni vonis 2 tahun penjara ataupun vonis 2 tahun pidana. Ada hal yang tadi juga ditanyakan oleh Majelis Hakim sebelum memberikan ketukan palunya, apakah Basuki Cahayapurnama dan tim akan melakukan banding. Lalu pengacara menyatakan akan memikirkan kurang lebih selama 2 minggu. Ini juga yang nanti akan kami dan juga media massa lainnya tanyakan terkait dengan kepastian, terkait dengan apa yang mereka akan lakukan pasca vonis 2 tahun penjara. Apalagi jika mengingat pledoi ataupun nota pembelaan dilakukan pada 2 minggu sebelum hari ini, bahwa tim kuasa hukum Ahok menilai tidak ada unsur kesengajaan terhadap apa yang kliennya ataupun Basuki Cahayapurnama ini lakukan, yaitu dengan membawa nama ataupun membawa surat Al-Maidah ayat 51 dalam pidatonya dan tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan penodaan terhadap suatu agama. Sementara tadi jika kita melihat apa yang dijelaskan, dijabarkan oleh Majelis Hakim dalam hal ini yang diketuai oleh Dwi Arso Budi Santiarto, bahwa hakim menilai ucapan Ahok adalah ungkapan perasaan yang artinya adalah menodai agama ataupun golongan dengan sengaja, disadari ada unsur kesengajaan sebagai maksud menginsafi bahkan mengetahui kelanjutannya. Mengingat juga bahwa Basuki Cahayapurnama pernah menerbitkan buku yakni Merubah Jakarta, atau jika diindonesiakan dengan baik dan benar adalah Mengubah Indonesia, yang juga membahas soal surat Al-Maidah ayat 51, bahwa surat tersebut akhirnya dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu, dalam hal ini adalah lawan politik Basuki Cahayapurnama yang pada saat itu maju dalam kontestasi pemilihan di Bangka Belitung, bahwa surat tersebut digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membuat dirinya tersudutkan ataupun membuat massa berpikir tidak layak untuk memilih pemimpin yang tidak beragama ataupun memiliki agama yang sama, yakni agama Islam. Sambil menunggu itu, kami akan mengajak Anda untuk bertemu dengan koresponden CNN Indonesia. Ada Arief Kurniawan, ada produser lapangan CNN Indonesia, ada Arief Kurniawan yang berada di luar gedung Kementerian Pertanian. Arief, dari yang saya lihat saat ini di belakang Anda nampaknya sudah tidak begitu ramai, tapi yang bisa Anda jabarkan secara keseluruhan bagaimana dengan tanggapan massa yang berada di sana sejak pagi? Ya Daniar, tadi pada saat hakim membacakan amar putusan, massa kontra Ahok mereka secara bersama-sama menyaksikan, nonton bersama pembacaan amar putusan. Tadi pada saat pembacaan amar putusan sempat timbul teriakan-teriakan, terutama teriakan takbir ketika majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Basuki Cahayapurnama dikatakan memenuhi unsur melakukan penistaan agama dengan menyebut dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51. Namun secara keseluruhan dengan dibacakannya vonis bahwa Basuki Cahayapurnama divonis 2 tahun, tadi sempat terjadi keriuhan dan umumnya sih dari pantauan saya sepertinya massa cukup puas karena Basuki Cahayapurnama dinyatakan bersalah dan akan masuk penjara dihukum selama 2 tahun. Tadi usai vonis dibacakan, dari mobil komando pemimpin dari massa kontra Ahok mengatakan bahwa hasil dari keputusan majelis hakim ini nanti akan dievaluasi oleh para ulama.
Dan nantinya tindakan atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh massa kontra Ahok nanti menunggu arahan dari ulama. Dan usai pembacaan vonis dari mobil komando diarahkan agar massa untuk segera meninggalkan titik aksi unjuk rasa. Massa mulai berangsur-angsur meninggalkan hingga saat ini. Anda bisa lihat di belakang saya massa yang tadinya berjumlah sekitar dari pantauan saya sekitar lebih dari 600 massa yang hadir mulai berangsur-angsur meninggalkan titik lokasi aksi unjuk rasa. Dan massa yang saat ini masih bertahan adalah dari Laskar FPI dan juga dari Jawara, dan mereka memang sengaja ditaruh di paling belakang untuk menjaga massa lain yang sudah mulai meninggalkan titik lokasi aksi unjuk rasa. Daniar. Iya, baik. Lalu bagaimana dengan pantauan Anda soal tanggapan-tanggapan begitu jika Anda memang tadi melihat dan juga memantau bagaimana orasinya terus diucapkan oleh massa mendengar 2 tahun vonis penjara yang diberikan untuk Ahok. Apakah dalam hal ini ada dukungan-dukungan tertentu yang diucapkan oleh massa? Karena kita tahu bersama ya bahwa sidang hari ini pun juga menuai pro dan kontra. Ya, betul sekali Daniar. Kalau dari vonis 2 tahun, sebetulnya dari orasi tadi pagi dan juga dari aksi unjuk rasa sebelum-sebelumnya, massa kontra Ahok umumnya mereka menuntut agar Basuki Cahayapurnama dihukum penjara minimal 5 tahun penjara. Dan sebetulnya angka 2 tahun ini tidak memenuhi harapan mereka. Dan namun tadi pada saat vonis disaksikan bersama-sama, dari pemimpin massa yang berada di atas mobil komando langsung menyatakan agar massa tidak terprovokasi dan tunggu hasil evaluasi dari para ulama apakah hukuman 2 tahun ini nantinya akan ditindaklanjuti, apakah ditindaklanjutinya dengan melakukan aksi susulan yang menolak hukuman 2 tahun dan tetap menuntut 5 tahun. Namun secara garis besar aksi unjuk rasa yang terjadi pada sidang vonis Basuki Cahayapurnama saat ini semuanya berjalan lancar dan tertib dan tidak ada aksi anarkis ataupun keributan yang terjadi, Daniar. Ya, baik Arief Kurniawan, tentu yang kita apresiasi adalah jalannya orasi ya yang dilakukan selama persidangan kali ini, tidak ada kericuhan seperti yang dikhawatirkan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Arief Kurniawan untuk laporan Anda, dan kami langsung ajak Anda untuk ke Istiarto Sigit yang saat ini juga berada di luar gedung Kementerian Pertanian, tepatnya yang berada di kubu pendukung ataupun pro Ahok. Itu sejauh ini apa reaksi massa pendukung Ahok? Ya, selamat siang Daniar. Memang menyikapi hasil vonis yang dibacakan oleh majelis hakim, para pendukung dari Basuki Cahayapurnama sangat mengaku kecewa. Memang rasa kekecewaan ini bisa saya lihat bagaimana beberapa di antara mereka, terutama yang berasal dari kalangan ibu-ibu yang membawa anak pada hari ini, memang kebanyakan dari mereka menangis, dan ya mereka merasa sedih. Terutama saya sempat melihat beberapa warga yang memang sempat direlokasi oleh Basuki Cahayapurnama. Mereka mengatakan bahwa memang proses relokasi yang dilakukan oleh Ahok harus membuat mereka pindah dari rumah asalnya, namun di sisi lain mereka merasa terbantu karena mereka mendapatkan rumah baru, dan juga beberapa anak mereka yang tadinya tidak punya ijazah bisa mendapatkan ijazah di zaman kepemimpinan Basuki Cahayapurnama. Hal ini yang kemudian membuat mereka merasa sangat kecewa karena putusan hakim dirasa berlebihan dan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Seperti kita tahu, memang pendukung Basuki Cahayapurnama menginginkan agar Ahok hari ini dibebaskan dari segala tuntutan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum beberapa minggu yang lalu. Dan aksi para pendukung Ahok sampai dengan hari ini memang masih terkonsentrasi di belakang saya. Anda bisa lihat satuan kepolisian memang akhirnya harus menggunakan peralatan lengkap, baik itu pelindung diri maupun tongkat serta helm. Tadinya mereka tidak menggunakan peralatan lengkap, Daniar, namun melihat konsentrasi massa yang semakin meningkat begitu kira-kira, akhirnya pihak kepolisian memutuskan untuk meningkatkan juga kesiapan mereka jikalau nantinya ada pergerakan massa yang tidak diinginkan. Massa juga tadi sempat, terutama massa pendukung Ahok juga sempat mengatakan bahwa akan ada aksi lanjutan menanggapi putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim. Di antaranya adalah mereka akan melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara dan juga di depan Balai Kota. Namun sampai dengan saat ini memang ide ataupun inisiatif tersebut masih sangat liar, Daniar. Memang ini bisa kita lihat sebagai sebuah aksi spontanitas yang belum terorganisir, karena seperti kita tahu jika ingin mengadakan demo harus melalui izin kepolisian, sehingga ini memang masih menjadi bola
bola liar di antara para pendukung Basuki Cahayapurnama. Namun sampai dengan saat ini para pendukung Ahok masih ada di belakang saya, masih melakukan proses koordinasi sekaligus makan siang, dan saya juga masih memantau apakah yang kemudian akan mereka lakukan terkait putusan hakim, yaitu 2 tahun penjara terhadap Basuki Cahayapurnama. Daniar. Baik, Istiarto Sigit, tentu ini pemandangan yang berbeda ya dengan masa yang kontra Ahok, justru masa pro Ahok di sini sudah mulai bergeliat lebih keras lagi mengeluarkan orasinya. Selamat kembali memantau, Istiarto Sigit, nanti kami akan kembali kepada Anda. Sementara untuk menunggu bagaimana situasi terkini di Kementerian Pertanian, kami juga nantinya akan mengajak narasumber kami untuk berbincang. Telah hadir di studio ada Eva Hyani Zulfa, selaku akademisi hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat bergabung di CNN Indonesia Breaking News, Mbak Eva. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nanti kami juga akan bicarakan soal vonis tentu saja yang sangat pro kontra ini, Mbak Eva. Tentu saja hanya di CNN Indonesia Breaking News usai jeda. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Kami masih membahas pasca vonis yang dijatuhkan untuk Basuki Cahayapurnama, yakni 2 tahun ataupun vonis 2 tahun penjara. Tadi sudah saya sebutkan, sudah ada Mbak Eva Hyani Zulfa, akademisi hukum pidana Universitas Indonesia. Kita akan berbincang banyak soal ini. Tentu yang dari awal begitu ya, bahwa pro dan kontra selalu. Saya mau tahu dulu tanggapan dari Mbak Eva soal vonis hakim. Saya tahu juga sudah ada pertimbangan yang panjang dari hakim yang sudah sangat kompeten dalam hal ini. Kalau boleh saya apresiasi barangkali ya, hakim sudah sangat boleh dibilang luar biasa di dalam membuat satu putusan ini. Karena memang kalau kita lihat dari apa yang disampaikan, kemudian runutan argumentasi hukum yang disampaikan, semuanya selalu dikembalikan kepada saksi, kepada ahli, ya, kemudian argumentasi-argumentasi yang didasarkan kepada misalnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kualifikasi saksi, itu sebetulnya secara teoritis kalau saya sebagai seorang akademisi akan melihat hakim sangat cerdas di dalam menyusun putusan ini. Jadi sudah sangat-sangat logika dan juga sesuai. Sangat logis putusan hakim yang disampaikan. Meskipun ya barangkali kalau kita lihat dari beberapa hal itu tentunya masih bisa didiskusikan. Misalkan saya mau ajak Mbak diskusi nih soal ada banyak pihak yang juga menyebutkan ada pasal 197 KUHP. Salah satunya yang konsentrasi di sini bahwa seharusnya sebuah pidana yang disebutkan oleh hakim mempertimbangkan juga apa yang dituntut oleh JPU, yaitu kan pasal 156. Sedangkan saat ini hakim benar-benar menyeluruh hanya pasal 156A. Apakah itu ada jadinya pro kontra lagi, ada unsur-unsur yang janggal? Satu, kalau kita lihat memang undang-undang, khususnya undang-undang kekuasaan kehakiman itu memberikan satu keleluasaan yang luar biasa kepada hakim di dalam memutus. Ya, jadi memang kalau di dalam praktek idealnya hakim mempertimbangkan apa yang kemudian diminta oleh jaksa di dalam tuntutannya. Ya, dan menarik di dalam putusan ini semua itu kalau boleh barangkali saya katakan tidak dipertimbangkan oleh hakim. Hakim hanya menyebut saja bahwa di dalam tuntutan tetapi tidak dipertimbangkan. Termasuk pilihan ketika hakim memutuskan menggunakan 156A yang berbeda justru dengan tuntutan jaksa yang hanya menuntut 156. Ya, jadi otomatis di sini pandangan hakim sangat berbeda dengan jaksa. Kalau jaksa melihat ini hanya yang terbukti hanya perasaan permusuhan saja, tetapi hakim jelas mengatakan bahwa isu penodaan agama terbukti di sini. Jadi pandangan jaksa dengan hakim sangat berbeda di dalam melihat kasus ini. Saya kira seperti itu. Memang ini mau ada banding begitu ya, itu artinya memang belum inkrah secara hukum. Iya, belum. Selama upaya hukum itu menjadi hak dari seorang terdakwa. Tapi yang saat ini sudah terlanjur terpecah adalah masyarakat yang pro dan juga kontra. Bisa Anda lihat tadi Mbak Eva di depan gedung Kementerian Pertanian, bahkan masa yang pro Ahok di sini terus berorasi. Tentu yang harus menjadi perhatian adalah kata-kata sengaja atau tidak sengaja supaya semuanya menjadi clear di sini. Kalau Mbak Eva melihat di sini bahwa hakim mengatakan bahwa memang ada unsur kesengajaan di sini, Mbak Eva melihatnya seperti apa? Perlukah ini diberi highlight lagi? Iya, ini akan menjadi diskusi yang menarik karena
tadi kalau saya katakan hakim memang sudah sangat baik di dalam penyusunan dalam vonis, dalam putusan ini hakim sudah sangat baik menyusut, termasuk argumentasinya. Hanya apakah argumentasi itu meyakinkan atau tidak kepada kita, ya, yang memang memberikan satu harapan yang besar kepada hakim supaya hakim bisa kemudian menyampaikan argumentasinya. Nah, kalau buat saya di antara apa yang disampaikan oleh hakim memang yang tidak terlalu meyakinkan adalah ketika hakim membahas mengenai unsur dengan sengaja. Ya, karena jelas sekali di dalam paparannya unsur dengan sengaja ini diterjemahkan oleh hakim dalam pengertian yang luas. Ya, betul. Ya, jadi hakim seolah-olah menyatakan bahwa seorang Basuki Cahayapurnama diharapkan sudah bisa membayangkan efek atau akibat dari pernyataan yang disampaikannya. Bahkan memang sudah tercetak dalam buku yang akan Betul, diterbitkan. betul. Tapi kalau mengerucut kepada pasal 156A, karena yang kita lihat di sini bahwa hakim memang tertuju pada itu, yang menjadi referensi utamanya, kesengajaan atau tidak sengaja itu dijelaskan secara detail atau justru multitafsir? Nah, saya sebetulnya kalau dari awal saya apresiasi dengan hakim, justru saya merasa ini secara pribadi ya, secara pribadi agak terganggu ketika hakim mulai menguraikan unsur dengan sengaja ini. Ya, satu masalah buku itu barangkali memang menjadi salah satu barang bukti untuk menggambarkan seperti apa, karena unsur sengaja, unsur niat jahat ini kan sesuatu yang abstrak. Ya, kita tidak bisa seperti seorang paranormal yang membayangkan isi hati orang itu seperti apa. Hakim memang menyusun fakta-fakta dari sana. Tetapi kita harus pahami bahwa secara teoritis ada wills theory, ada teori kehendak, dan ada teori membayangkan. Ya, kalau kita bicara bahwa unsur dengan sengaja dalam bentuk tadi disampaikan keinsafan kepastian, keinsafan kemungkinan, itu merupakan unsur-unsur yang tidak bisa berdiri sendiri. Unsur kehendak, unsur tujuan bahwa orang itu menghendaki tentang satu bertujuan untuk melakukan misalnya dalam konteks ini penodaan agama, itu harus juga bisa dibuktikan oleh hakim. Jadi kalau menerjemahkan unsur sengaja dalam pengertian yang luas, semua orang diharapkan bisa membayangkan resiko dari apa yang disampaikan, ini menjadi sesuatu yang kembali lagi dalam bahasa saya, hakim tidak bisa terlalu meyakinkan kita bahwa Ahok punya tujuan, bahwa Ahok bisa membayangkan kata-katanya, Ahok bisa membayangkan bahwa surat Al-Maidah berpotensi untuk menodai agama Islam, itu ada, sah saja kalau hakim meyakinkan itu. Dia berdasarkan foretelling teori tadi, teori membayangkan. Tetapi sebetulnya yang akan sangat baik kalau kehendak atau niat jahat itu bisa terbukti secara telak. Itu barangkali yang menjadi alasan kenapa hanya 2 tahun, bukan 5 tahun. Oke. Dan itu juga yang akhirnya berbeda dengan jaksa penuntut umum. Betul. Lalu ini berarti memang ada banyak yang berpikir begitu. Misalkan saya mengutip ada salah satu Rumadi, kemudian yang merupakan Lakpesdam NU, kemudian juga ada Setara Institut yang juga selalu bermain dengan kata-kata sengaja atau tidak sengaja, karena toh kasus penodaan agama ini sudah berjalan dari tahun lalu, tahun 1968 misalkan, dan semuanya itu terus berkembang. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui sengaja tidak sengaja, niat atau tidak niat ini, kalau misalnya tadi melihat dari jaksa penuntut umum dan juga hakim yang nampaknya bertolak belakang? Ya, kalau kita bandingkan saja unsur dengan sengaja, memang tidak dirumuskan sebagai unsur tertulis di dalam pasal 156 Tapi yang menjadi dakwaan, yang menjadi hakim, gitu. Betul. Jaksa kenapa kemudian menggunakan pasal 156? Saya kira karena memang jaksa menyadari mereka tidak terlalu berhasil di dalam menyampaikan bahwa unsur dengan sengaja itu menodai agama itu terbukti begitu. Oleh karena itu jaksa lebih memilih menggunakan pasal 156. Membayangkan kira-kira apa yang menjadi pertimbangan jaksa pada saat 2 minggu lalu itu menyatakan Ahok memang tidak bersalah melakukan penodaan tapi justru menghina golongan. Ya, kalau dikatakan bahwa perbuatan menyatakan permusuhan, hanya perbuatannya saja. Jadi kalau unsur sengaja itu tidak dirumuskan, dengan terbuktinya perbuatan, kita bisa menganggap bahwa orangnya salah melakukan perbuatan itu. Ya, itu yang kemudian diyakini oleh jaksa penuntut umum bahwa sebetulnya ini lebih tepat didudukkan di 156.
gitu ya. Tetapi hakim punya pandangan lain, ya. Bukan tidak sengaja, dalam bahasa hukum pidana barangkali lebih tepat kita sebut lalai. Dia paham tentang perbuatan yang dilakukan, tapi dia tidak punya kehendak atas satu keadaan atau satu situasi yang merupakan dampak atau akibat dari perbuatan yang dia lakukan, gitu ya. Hanya memang kalau kelalaian ini tidak tepat kalau kita katakan unsur sengaja terbukti, kecuali kalau rumusan tertulisnya mengatakan barang siapa dengan lalainya, kita bisa katakan dia lalai melakukan itu. Ya. Tetapi di sini hakim mengatakan bahwa ada kata-kata di dalam putusannya yang bersangkutan, dalam konteks ini terdakwa, kurang hati-hati di dalam melakukan pembicaraan. Tadi disampaikan seperti itu. Jelas sekali hakim mengatakan, kurang hati-hati secara teoritis itu maknanya lalai, ceroboh, sembrono, gitu ya, di dalam melakukan satu perbuatan. Kalau saya melihat di sini, hakim hanya melihat bahwa Ahok bertanggung jawab atas resiko dari perbuatan yang dilakukan. Ya. Bertanggung jawab atas resiko dengan memberikan vonis hanya 2 tahun, ragu-ragu tidak hakim. Atau justru ada pertimbangan yang lebih panjang lagi soal ini dengan melihat kasus yang terdahulu. Kalau saya melihatnya, hakim melihat bahwa perbuatan ini salah. Ya, perbuatan Ahok yang mengatakan surat Al-Maidah ayat 51 dipakai sebagai alat untuk bohong. Itu hakim mengatakan salah. Dan saya kira kalau hanya sebatas itu kita semua akan setuju dengan pendapat hakim. Jelas itu salah. Tapi kenapa tidak semaksimal mungkin? Ya, bahwa kemudian itu ditujukan untuk kemudian menodai agama, melainkan kurang hati-hati sehingga itu kemudian berdampak pada penodaan terhadap agama. Ini menjadi satu hal yang berbeda dalam konteks teoritis. Oke. Jadi lebih kepada bahwa pernyataan Ahok dan juga saksi-saksi yang lainnya bahwa menggunakan surat Al-Maidah ayat 51 ini untuk konteks politik, lawan politik itu juga yang jadi pertimbangan hakim karena bukan merujuk pada agama. Saya kira kalau pertimbangannya adalah kepada konteks tujuan politik, ditujukan kepada lawan politiknya, itu menjadi bias. Lebih bias lagi? Ya, lebih bias pertimbangan seperti itu. Hanya kemudian mengatakan bahwa perbuatan ini terbukti dilakukan, dia tahu perbuatan ini dia lakukan, dia sadari perbuatan ini dilakukan. Pertanyaannya, dia punya kehendak atau tidak atas perbuatan ini. Ya, jadi ada willen dan ada waiting. Tadi hakim mengatakan willennya, ya, ada kehendaknya, itu yang tidak terlalu tergambar. Pengetahuannya, kesadarannya, dia sadar berkali-kali dia maknai surat Al-Maidah sebagai alat untuk membohongi, dia sadar itu. Tapi tujuan untuk menodai, dikatakan oleh hakim, karena kurang hati-hatinya, maka itu berdampak pada penodaan terhadap agama. Nampaknya itu yang harus dimengerti juga oleh massa. Sehingga hakim dalam hal ini kalau buat saya lebih aman menggunakan teori kesengajaan dalam pengertian yang luas. Ya. Jadi untuk itu banyak sekali pengertian tentang kesengajaan, termasuk juga mengundang ahli-ahli dalam saksi bicara soal konteks bahasa, sengaja atau tidak sengaja, niat ataupun tidak niat. Ya, untuk menggali apakah ada niat jahat dari si pelaku di dalam melakukan perbuatan itu atau tidak. Ada kehendak atau tidak untuk kemudian terjadinya penodaan, perbuatan penodaan terhadap agama itu. Oke. Nah, kalau kita memang masih terus akan melihat gitu bahwa kuasa hukum Ahok nantinya akan melakukan banding untuk meminta keringanan tentu saja untuk vonis 2 tahun penjara ini. Kemungkinan akan terjadi, Mbak Eva melihatnya seperti apa? Saya kira memang yang menjadi PR kalau memang akan dikatakan akan dilakukan upaya banding atau tidak, yang menjadi PR besar yang akan dihadapi oleh hakim selanjutnya pada tingkat banding ataupun nanti misalnya sampai dengan tingkat kasasi adalah menguraikan bagian dari unsur sengaja ini. Karena kalau itu yang saya kira menerus menjadi pertimbangan. Kalau saya kira perbuatan materialnya, ya, katakan perbuatan fisiknya berupa kata-kata, dia ada di depan umum menyampaikan kata-kata itu satu fakta yang tidak terelakkan. Ya, memang itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Ya, tetapi memang unsur subjektif ini, unsur subjektif artinya unsur yang melekat pada diri individu, ya, yang tidak kasat mata. Ini yang Mbak. mencoba untuk dihadirkan, bisa tidak, mampu tidak itu dihadirkan oleh
hakim di tingkat banding atau di tingkat ya, karena memang itu yang nantinya mau tidak mau harus kita hadapi begitu ya. Ada banyak pernyataan tentang ini pasal karet, ada unsur-unsur subjektif, jika ada masa maka penodaan agama pasti diangkat secara hukum. Nanti saya mau tahu juga pendapat Mbak Eva usai jeda di CNN Indonesia Breaking News yang akan hadir sesaat lagi. Baik, sekalian dijelaskan Pak. Langsung Pak, dijelaskan. Boleh langsung? Boleh ya. Bapak dari mana langsung dijelaskan? Enggak, ini licin. Dia Oke. bukannya bagus saya tinggi nih. Ya, semaksimalnya. Semaksimalnya, waduh. Oke ya. Oke ya. Baik, kita mulai ya. Baik, saudara. Tadi putusannya sudah kita dengar sama-sama. 2 tahun penjara dan ada perintah ditahan. Ya, jadi Pak Ahok tadi udah nyatakan banding. Sebelum lewat 7 hari itu, katakan. Nah, fakta hukumnya sekarang seperti itu. Ada pertanyaan? Apa langsung di penjara, Pak? Apa langsung dibawa ke tahanan, Pak? Sekarang hari ini. Ya, kalau saya bilang itu pemahaman mengenai itu. Pemahaman pertama mengatakan bahwa sesuai dengan yang diputus hakim langsung ditahan, atau pemahaman kedua karena banding belum mempunyai kekuatan hukum belum bisa dieksekusi. Tapi saya belum bisa pastikan, teman-teman lagi katakanlah lagi untuk memastikan hal itu, kira-kira begitu. Saat ini faktanya Ahok sudah dibawa kemana Pak? Kami mendengar dibawa oleh tim dengan kendaraan narapida Pak. Ya. Faktanya Pak, Ahok dibawa kemana sekarang Pak? Banyak isu mengenai itu, tapi seperti biasa Anda tahu dia kalau pulang selalu dikawal kawan-kawan dari kepolisian Brimob, bahwa itu pemahamannya penahanan. Saya jujur katakan, saya belum tahu bahwa itu bentuk penahanan. Kami juga lagi berkomunikasi, kami akan ke mana saja, misalnya ada yang menginformasikan akan ke sana untuk minta surat kuasa banding. Kami lagi tunggu itu. Kira-kira begitu. Jadi Pak, mohon izin yang terpenting Pak. Pak, mohon izin Pak. Saya belum bisa pastikan apakah dia ke Cipinang apa tidak. Saya harus sampaikan yang Mohon benar. izin yang terpenting. Pak, nama lengkap Bapak. Nama saya Tommy Sihotang, kuasa hukumnya Pak Ahok, pengacara. Bapak menaikkan banding, apa yang salah dari vonis hakim itu, Pak? Ya, itu baru pertanyaanmu menarik itu. Saya harus bilang, hakim kelihatannya berusaha membuktikan kesalahannya Pak Ahok, itu aja. Ya, itu yang saya bilang. Kenapa? Jaksa bilang, yang terbukti 156. Bapak-bapak itu bilang 156A. Jaksa bilang, putusan percobaan, tapi bapak-bapak itu bilang enggak masuk dan sebagainya. Jadi apa yang harus saya katakan? Saya harus katakan di sini majelis hakim itu lagi berusaha membuktikan kesalahannya Pak Ahok. Gitu. Banding. Ya Anda lihat sendiri tiap sidang ada massa yang menekan. Iya kan? Iya. Dibanding poin-poinnya apa aja Pak? Ya. Jadi begini ya. Didorong jatuh nih Bos. Oke, ditahan Pak. Saling membantu Pak, ditahan. Pertama kita sudah menyatakan banding. Ya. Siapa? Ya. Lanjut Pak, lanjut. Kita tetap menghargai lembaga peradilan. Kita bisa memaklumi, bukan menerima. Putusan ini hanya bisa dimaklumi tapi tidak bisa diterima. Kenapa kita bisa memaklumi? Karena tekanan luar biasa. Tekanan ini luar biasa sampai ke pengadilan. Hakim kan manusia biasa juga. Oleh karena itu sekali lagi kita bisa memaklumi tapi kita kecewa dengan putusan itu, makanya kita banding. Boleh dong kecewa, karena alat-alat bukti tidak sepaham dengan kita dengan apa yang dipertimbangkan. Sangat tidak sepaham. Nah sekarang kami sebentar lagi akan minta tanda tangannya Pak Basuki. Untuk apa? Untuk menyatakan banding segera mungkin pada kesempatan pertama untuk menunjukkan bahwa memang kita tidak terima putusan itu. Ya, kita tidak akan terima putusan itu. Kita menyatakan banding. Nah, prosedur akan kita ikuti. Nah, setelah itu baru memori banding. Nah, memori bondingnya kita rundingkan. Tidak boleh sendiri-sendiri. Kami beramai-ramai gitu.
Saya rasa itu saja dulu ya. Nah, jadi Pak Ahok langsung ditahan atau tidak hari ini? Ya, belum bisa kita pastikan gitu. Kita belum tahu karena komunikasinya tadi belum terlalu jelas. Kami mencoba sekarang ngecek. Belum ditahan ya Pak ya? Saya tidak berani mengatakan begitu. Memang putusannya menyatakan begitu, tapi pelaksanaannya sudah apa belum? Putusan ada menyatakan. Tapi terakhir informasi yang Pak Wayan dengar, yang Pak Wayan dengar terakhir kali Pak Ahok ada di mana saat ini? Kita coba dulu lagi cari tahu. Kali cari tahu. Ini sedang mau jalan nih sebentar lagi. Satu lagi, kita mau ke Cipinang. Pak Tommy gimana? Ya, satu lagi saya mau sampaikan. Ini ada yang kontradiktif. Itu sebabnya kita banding. Majelis Hakim mengatakan ini kooperatif, sopan, jujur. Pertanyaannya, lalu untuk apa ditahan? Jadi kalau kami bilang ini ada politiking dalam kasus ini, kami akan tetap bilang seperti itu. Untuk apa ditahan? Apa dia mau melarikan diri? Kan enggak. Dia masih gubernur loh. Apa ada dua kemungkinan? Cukup ya. Pak Tommy. Ditahan langsung, yang kedua tidak ditahan langsung. Apa sikap yang penasihat hukum jika ada dua kemungkinan itu, ditahan langsung atau tidak? Karena dua sekaligus kemungkinan itu kan nggak mungkin. Pokoknya sekarang kami naik banding. Itu aja dulu ya. Itu aja dulu ya. Pak Tommy, live sebentar di Metro TV. Di sana boleh ya, di sini. Mas Victor mau live dengan pengacara nggak? Mas Victor mau live dengan pengacara nggak? Anda tadi baru saja menyaksikan pernyataan dari tim kuasa ataupun tim penasihat hukum Ahok pada Tommy Siwatang dan juga Iwayan Sudirta yang merupakan anggota dari tim advokasi BTI BTP. Tadi juga dinyatakan ya bahwa saat ini tim pengacara ataupun tim penasihat hukum Ahok sedang berusaha untuk menyusun banding yang akan diusahakan oleh mereka, dan mereka juga sampai sejauh ini belum mengetahui secara pasti keberadaan dari Basuki Cahayapurnama yang memang tadi terlihat dengan pengawalan ketat kepolisian dibawa oleh pihak kepolisian yang dinyatakan tadi oleh tim pengacara bahwa ini merupakan hal biasa. Setiap sidang selesai tentu saja Basuki Cahayapurnama mendapatkan pengawalan ketat untuk berpindah ke tempat selanjutnya ataupun lokasi yang memang menjadi tujuan Basuki Cahayapurnama. Apakah itu memang berada di salah satu lapas yang karena tadi sudah disebutkan oleh majelis hakim ya bahwa saat ini diperintahkan hari ini juga Basuki Cahayapurnama menjalankan tahanannya. Kalau dari Mbak Eva sendiri, apakah mungkin ditolak pernyataan dari majelis hakim untuk tidak menjalani pidana penjara mulai hari ini, atau seperti yang tadi disebutkan oleh kuasa hukum? Ya, kalau itu perintah hakim dan perintah hakim sangat jelas, ya. Jadi memang untuk jenis sanksi pidana, ya kecuali hukuman mati yang memang bisa kemudian harus ditunggu gerasinya dan sebagainya, untuk pidana penjara itu eksekusi bisa dilakukan tanpa harus menunggu upaya hukum inkrah. Ya, jadi tetap bisa dilaksanakan. Meskipun ada pernyataan lain bahwa ini kan belum inkrah, masih ada proses banding yang mau dilakukan oleh pengacara. Tidak, untuk jenis sanksi pidana penjara itu begitu perintah hakim, tadi perintahnya jelas untuk langsung menahan, kemudian vonisnya juga adalah pidana penjara, saya kira bisa langsung dilaksanakan. Oke, Mbak Eva, mengutip pernyataan dari Iwayan Sudirta, salah satu penasihat hukum yang tadi memberikan pernyataan bahwa mereka merasa kasus ini muncul karena tuntutan massa yang begitu kuat, sehingga majelis hakim punya satu pertimbangan, oke kita berikan satu vonis, maka nanti vonis itu akan dibawa ke banding. Kalau Mbak Eva sendiri melihatnya seperti apa? Setuju atau tidak dengan pernyataan mereka? Kita tidak bisa pungkiri adanya yang namanya unaccounted faktor ya, faktor-faktor yang kita tidak bisa berhitung. Kalau kita melihat bahwa hakim berargumentasi berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian ada petunjuk tadi dihadirkan gitu ya, barang bukti dan lain sebagainya, itu adalah faktor-faktor yang memang hadir di dalam sidang pengadilan. Tetapi seperti disampaikan tadi, hakim juga manusia, ya, dia akan bicara bukan hanya bicara soal fakta di persidangan, tetapi bicara soal keyakinannya. Karena memang 183 KUHP itu memberikan bahwa hakim ya berdasarkan dua alat bukti plus keyakinan ya, dua alat bukti yang meyakinkan dia. Nah, masalahnya yakin atau tidak. Suara hati kadang-kadang memang tidak bisa dibohongi di sini. Ya, oleh karena itu dasar pertimbangan apapun hakim punya otoritas untuk kemudian menyatakan bahwa inilah yang dia yakini. Putusan inilah yang mereka yakini sebagai sesuatu yang terbaik
dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Oke, jadi keyakinan yang tadi dikatakan pemilihan kata-katanya menjadi lebih ke arah lalai, bukan unsur kesengajaan, justru apakah itu nanti yang jadi pertimbangan juga ke pengadilan selanjutnya, pengadilan banding dalam hal ini menjadi bisa mengubah keyakinan ataupun menjadi Boleh tidak yakin kembali lagi. Boleh nggak kita mengayakan perbuatannya terbukti, tapi kesalahannya ada, tapi seberapa besar orang itu salah? Seberapa besar niat jahat itu muncul, gitu ya. Nah ini kan ukurannya itu sangat relatif. Hakim barangkali mengatakan orang ini salah, tetapi bahwa sifat berbahayanya tidak begitu besar, sehingga cukuplah 2 tahun untuk kemudian memidana dia. Undang-undang boleh saja hakim mengatakan seperti itu, gitu. Apalagi tadi saya katakan secara teoritis foreshtelling teori, bahwa orang membayangkan bagaimana dampak dari perbuatannya, bahwa perbuatan itu kemudian terjadi satu tindak pidana, kemudian orang menjadi merasa terhina dengan apa yang disampaikannya. Jadi ada kemungkinan besar juga secara berubah. teoritis itu bisa diterima, meskipun perubahan dibanding nanti. Kalau perubahan dibanding, seandainya hakim banding mengatakan orang tidak cukup hanya membayangkan, dia harus punya tujuan. Ya, di dalam kajian hukum pidana kita kenal apa yang disebut sebagai teori kehendak, Wells theory. Ya, jadi kalau bisa saja ya teori mana ini itu kemudian yang dipakai oleh hakim. Kalau hakim yang sekarang mereka memegang kepada teori kesengajaan dalam pengertian yang luas, yang saya katakan sebagai teori membayangkan tadi, secara teoritis sah, gitu ya. Tapi kalau kemudian hakim banding atau hakim kasasi berbeda pendapatnya, ini harus dipenuhi dalam bentuk Wells theory, bahwa kehendak harus muncul secara absolut, itu menjadi hal yang berbeda, yang nantinya barangkali mempengaruhi juga putusannya. Memang masih terlalu berandai-andai kalau kita bicara kemungkinan yang terjadi nanti. Tapi kalau bicara soal kasus penodaan agamanya secara luas, ini mungkin saja memang terjadi kepada siapa saja. Tidak terkecuali juga untuk masyarakat-masyarakat sipil yang kurang mengetahui hukum misalnya. Kalau melihat tadi Mbak bilang bahwa ini subjektif, satu kasus yang subjektif. Mbak Eva menilai maka seperti apa jadinya nanti kasus penodaan agama ini dengan pro kontra yang akhirnya tumbuh? Sebetulnya kita kembalikan saja kepada konteks pasal 156 atau 156A. Pasal-pasal ini sebetulnya ada di bab tentang tindak pidana terhadap ketertiban umum. Jadi bukan hanya orang perorangan yang kemudian dinilai sebagai katakanlah orang yang berpotensi menjadi korban, tetapi sebetulnya yang dijaga adalah ketertiban umum di dalam masyarakat. Ya, kalau kemudian orang ini dikatakan tadi terbukti, tetapi kualitas atau niat jahatnya itu tidak terlalu besar, sehingga kemudian untuk menjaga ketertiban masyarakat, untuk menjaga kenyamanan masyarakat, ya, maka hakim memutuskan pidana sekian seperti yang kita sampaikan. Itu tujuan pemidanan dari filosofi keberadaan pasal ini. Itu sebetulnya kita harus lihat juga sebagai salah satu pertimbangan, ya, yang barangkali juga ini bukan seperti tekanan, tetapi ini adalah pesan undang-undang bahwa pasal itu ditujukan adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan masyarakat. Gitu. Meskipun pada akhirnya ya jadi banyak tafsiran untuk memutuskan itu semua, Mbak Eva. Saya ini kira dampak yang harusnya dihadapi kita. Sebetulnya bukan tafsiran, saya kira, ya. Kalau kemudian unsur per unsur dalam pasal itu kan jelas, ya, menodai satu agama tertentu. Makna menodai satu agama tertentu karena kebetulan ini jelas sekali. Kita tidak perlu tafsirkan surat Al-Maidah itu sumbernya dari mana. Ya, bahwa itu bagian dari Quran, Quran adalah bagian dari umat Islam. Ya, sehingga kemudian kalau kita katakan apakah umat Islam menjadi subjektif atau tidak ketika itu disebutkan sebagai alat untuk membohongi. Itu saya kira pandangan umum masyarakat lah yang harusnya kita jadikan pertimbangan. Ya, siap. Dan saya kira hakim kemudian dengan tadi merujuk kepada saksi-saksi dan ahli yang merupakan mereka yang bisa mewakili pandangan ini. Saya kira
bisa kita terima saja sebagai satu argumentasi yang logis. Gitu ya. Baik Mbak Eva, sebelum nanti kami lanjutkan kembali perbincangan dengan Mbak Eva, tentu ada satu informasi yang harus Anda simak juga soal jalannya kasus ataupun perjalanan dari kasus Ahok ini. Basuki Cahayapurnama atau Ahok memang hari ini divonis kasus dugaan penghinaan terhadap golongan tertentu yang dilaporkan berbagai pihak. Lalu seperti apa perjalanan kasus hukumnya? Berikut ini kronologi perkara yang menjerat dirinya. Selama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjadi tersangka atas kasus dugaan penghinaan terhadap golongan tertentu, banyak aktivis kontra Ahok menjadi tersangka dengan berbagai tuduhan. Berikut rangkumannya. Sejak Mabes Polri menjadikan Basuki Cahayapurnama alias Ahok tersangka pada 16 November 2016, banyak terjadi unjuk rasa yang mendesak agar orang nomor 1 di DKI Jakarta tersebut segera dipenjara. Namun, selama proses hukum Ahok berjalan, banyak aktivis yang kontra terhadap Ahok yang ditangkap dan dijadikan tersangka dalam berbagai kasus. Polri menangkap 11 orang pada 2 Desember tahun lalu, menjelang demonstrasi besar-besaran yang dilakukan massa GNPF MUI. Mereka diantaranya Kiflan Zain, Ratna Sarumpait, Firza Hussein, Rahmawati Soekarno Putri, Ahmad Dhani, dan Sri Bintang Pamungkas dengan tuduhan tersangkut kasus dugaan makar. Pada 30 Januari 2017, pemimpin Ormas Front Pembela Islam Rizik Syihab dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat dengan tuduhan melakukan penodaan Pancasila. Adapun petinggi FPI lainnya, Munarman, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali atas laporan dari Pecalang Bali karena adanya dugaan melakukan fitnah dan pelecehan. Tidak sampai di situ, 3 aktivis GNPF MUI ditangkap aparat keamanan, salah satunya Muhammad Al-Khotot, dengan tuduhan melakukan diskriminasi etnis karena meneriakkan kata-kata bermuatan sara. Al-Khotot ditangkap di hotel mewah di kawasan Tamrin, Jakarta menjelang digelarnya demonstrasi 313. Muhammad Rifki, CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News.